Selamat malam teman-teman, saya Timotius Majunta dengan NIM 212406005. Di sini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming atau disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika kita membangun aplikasi. Paradigma OOP kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metode. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang akrab dikenal dengan sebutan class. Meskipun JavaScript bukan bahasa pemrograman yang berbasis class seperti Java, tetapi di JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP. Object Oriented Programming atau OOP adalah salah satu paradigma dalam pemrograman yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek-objek tersebut. Di OOP, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal, yakni properties dan methods. Property merupakan nilai di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Method merupakan fungsi yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Paradigma OOP kerap digambarkan dengan kehidupan dunia nyata. Objek di OOP bisa kita anggap seperti objek yang ada di dunia nyata. Seperti contoh objeknya ban misalnya, propertiesnya bisa merek dari ban tersebut, warna ban, nomor seri bannya, metodenya seperti pergantian ban dan lain-lainnya. Bentuk objek yang sudah kita ketahui pada materi struktur data biasanya dibuat dengan tanda kurung kurawal, dan untuk metodenya kita membuat properti yang merupakan fungsi. Ini merupakan contohnya, tapi ini merupakan contoh dari propertinya. Contohnya type Fiat model 500, color white, start function, console log, ini method start, console log method drive, console log method break. Ini adalah method. Kok dia belum tai? Aku malas sekali ngedit. Aku malas sekali ngedit. Udah lanjut lanjut kan? Gimana mau lanjut? Gak apa-apa lanjut ya. Mohon maaf ada gangguan sinyal. Lanjut ya. Chat. Ulangi ini gara-gara Jangan kau tai. lama. Langsung lama aku lupa buat ini lupa. Hah? Di PPT. Kok kenapa ketawa tai? PPT gue tadi si Timothy. Jadi kau upload. Udah gue serahkan anjing. Lor. Aduh. Aku minta kenapa ketawa sih kawan ini? Oh hilang kok Timotiusnya. Oh kok hilang ya Timotiusnya Bang? Tahu apa? Oh udah kok hilang kok aman ya. Ini ngapain aku tahu anjing. Contoh dari apanya tadi, type Fiat model 500, color white, start function, console log ini method start, console log ini method drive, console log ini method break, console log ini method stop. Object oriented program di JavaScript untuk membuat sebuah objek bisa dibuat dengan mudah. Namun yang dipecahkan oleh paradigma OOP tidak hanya sebatas membuat objek sederhana saja. Seiring berkembangnya aplikasi, pembuatan objek akan semakin banyak dan saling berinteraksi dengan yang lainnya. Contohnya yang kayak tadi ini, Fiat 500 white, kan ini bisa lebih panjang lagi, bisa lebih kompleks lagi, seperti tipe Fiat bisa diperdalam ke mobil Fiat Anda, brand, keluaran tahun mungkin, baru bisa di tuning atau driving, reversing, bisa ditambahkan lagi. Semakin panjang dia data blueprintnya. Selanjutnya constructor function. Constructor function kebanyakan paradigma OOP diterapkan pada class based programming language seperti Java, C++, dan pemrograman bahasa lainnya.
JavaScript bukanlah bahasa pemrograman berbasis class karena sebelum hadirnya sintaks ES6, JavaScript tidak mengenal class. JavaScript bukanlah class-based language melainkan prototype-based language. Selanjutnya konstruktor function. Konstruktor function fungsi biasa, fungsi sebelumnya bukanlah fungsi biasa melainkan konstruktor function memiliki perbedaan yang harus diperhatikan seperti penamaan fungsi yang merupakan konstruktor function serta secara konvensi harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, konstruktor function dapat memanfaatkan keyword this yang bernilai objek atau instance dirinya sendiri. Ketiga, konstruktor function memiliki internal property bernama prototype. Terakhir, fungsi mengembalikan sebuah objek kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new. Kita bikin contohnya dulu sedikit. Cons ban misalnya, cons ban brand this brand brand sama dengan brand cons ban 4 misalnya sama dengan new ban misalnya swallow. Nah, coba kita perbaikin dulu kesalahannya. Oke. Ban is not a constructor karena tipenya error. Sintak class, sintak JavaScript menawarkan cara membuat konstruksi function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan OOP di JavaScript mirip seperti bahasa pemrograman berbasis class. Properti dan metode. Properti merupakan bagian dari class yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instance class. Contohnya, jika membuat class car, properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah mobil seperti brand, color, max speed, chassis number. Construction function. Kebanyakan paradigma OOP diterapkan pada class-based programming language seperti Java, C++, dan bahasa pemrograman berbasis class lainnya. JavaScript sendiri bukanlah bahasa pemrograman berbasis class karena sebelum hadirnya sintak ES6, JavaScript tidak mengenal class, tetapi konsep-konsep yang ada di OOP masih bisa diterapkan di JavaScript. Objek blueprint pada OOP kita bisa menggunakan constructor function seperti ini contohnya. Class band, constructor, merek, warna, karakteristik, this merek, this warna, baru this karakteristik, ini this warna. Oke. Selanjutnya properti dan metode. Properti merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam instance kelas. Contohnya jika kita membuat kelas tadi seperti kelas ban ini, kelas ban, sebuah mobil
seperti sebuah ban seperti yang mempunyai merek, warna, dan karakteristik. Kita bisa membuat contoh lainnya seperti ini, ada mail, sender, receiver, subject, body. Lalu property getter dan setter. Lalu bagaimana cara memproduksi agar nilai dan properti cases number tidak dapat diubah? Sebelum memecahkan seperti yang tadi saya sebutkan, properti merupakan properti yang langsung menampung sebuah nilai di dalam sebuah objek, sedangkan asesor properti merupakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter dan setter. Nilai yang didapatkan dari properti tersebut dikontrol oleh metode get, dan cara menetapkan nilai tersebut dikontrol oleh metode set. Properti dan metode. Metode memang kental dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas, tetapi praktik nyatanya membuat metode tidak hanya untuk itu. Metode juga bisa dibuat untuk mengatasi sebuah kode agar lebih mudah untuk dibaca, dan metode tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan internal saja. Selanjutnya ada member visibility. Member visibility bisa disebut juga sebagai hak akses pada sebuah properti dan metode di dalam kelas secara default. Seluruh properti dan metode yang dibuat di dalam kelas bersifat publik, alias dapat diakses di luar dari core class via instance. Selain publik, kita juga bisa membuat properti dan metode bersifat private, terutama ketika kita ingin properti atau metode tersebut hanya digunakan dalam cakupan kode di dalam kelas saja atau penggunaan internal. Lalu kita masuk ke materi terakhir, yaitu pewarisan. Dalam gambaran dunia nyata, banyak sekali objek yang berbeda tetapi punya kemiripan tertentu. Jika kita bicara tentang misalnya tadi ban, banyak ragam ban yang bisa ban untuk mobil balap, ban untuk kereta, ban untuk mobil. Walaupun semua ragam tersebut dalam kategori ban, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Sama halnya pada objek pada pemrograman. Kita seringkali mendapati kasus bahwa objek dengan spesifikasi yang serupa tetapi memiliki perbedaan kecil. Jadi pewarisan paradigma OOP menawarkan solusi dalam memecahkan masalah pewarisan, atau lebih dikenal dengan istilah inheritance. Dalam konsep inheritance, kita bisa mewariskan sifat-sifat yang berada dalam sebuah kelas ke kelas lain. Konsep inheritance cocok ketika kita ingin membawa objek yang mirip dan memiliki sedikit perbedaan seperti kasus yang kita hadapi. Implementasinya, kita dapat tampung seluruh sifat yang sama pada kelas induk atau superclass, dan sifat tersebut nantinya diwarisi kepada kelas di bawahnya atau subclass. Kemudian pada subclass kita mendapatkan kemampuan yang lain. Kita akan membuat contohnya kelas, misalnya kelas dari pengiriman barang, misalnya pengiriman barang konstruktor, pengirim, misalnya pengirim, dis dot pengirim, San, minjam laptop, San. Minjam laptop. Dis pengirim. Enggak. Lalu di sini kita bikin send message-nya. Di tracker. Send message-nya di sini. Send Aerox hasil rendang pintu lah. message. Message-nya receiver. Lalu kita panggil dengan console log this sender dan message. Itulah contohnya dari warisan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata
Mohon maaf dan terima kasih.